Jelek-jelek. Nggak bagus. Aduh, Enco. Aku putus asa kalau kayak gini caranya. Aha! Aku butuh yang expert di bidang ini. Kaget ceritanya. Halo. Halo. Mas Mandela ya? Ya benar. Saya siapa? Siapa ya? Mas, masa nggak inget sih sama aku? Ingat sih suaranya doang. Supaya inget rasanya, ketemuan yuk. Maksudnya, maksudnya rasa senangnya gitu loh Mas. Ini loh, jadi gini loh Mas Mandela. Saya itu lagi butuh orang yang ahli di bidang injeng menginjeng alias orang yang ngerti angle. Bisa nggak tolong bantuin saya Mas? Boleh, bisa. Boleh ya? Iya. Oke deh kalau gitu saya tunggu di rumah ya Mas. Mumpung aku lagi sendiri nih. Sekarang banget ya. Ya sekarang dong, sekarang. Makasih Mas Mandela. Bye. Terima gaji ya. Oke, kembali lagi bersama saya Putri Manjo, pastinya di Miss Girl Kepo. Hola halo. Tepuk tangan lagi. Jadi acara ini memang dari awal sampai akhir kita akan tepuk tangan terus ya, nggak apa-apa. Kalau kemarin kita sudah mendatangkan dua orang yang expert di bidang seni peran. Dan kali ini saya sudah mendatangkan seseorang yang expert di bidang menangkap gambar, menentukan angle. Apalagi ya, apalagi Mas habis itu Mas, selain itu Mas ada menentukan angle, terus nangkap gambar, apalagi Mas kalau tugasnya biasanya? Ya tugasnya kita biasanya selain menentukan angle ya ngelihat kalau misalkan si artis A gitu paling cocok dari mana posisinya. Oh gitu. Oh posisi apa nih Mas ya? Posisi pengambilan gambarnya. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Mandela. Gitu. Saya udah deg-degan nih posisi apa nih ya kan? Nggak, maksudnya posisi kameranya gitu ya. Karena ini sebagai seorang DOP ya Mas ya. Bisa dibilang sebagai seorang DOP ya. DOP. Berkecimpung di situ ya Mas ya concernnya ya. Ya. Mas Mandela ya. Sudah berapa lama sih Mas terjun di dunia perfilman spesialis DOP? Kalau untuk saya menamakan diri atau disebut sebagai DOP gitu, itu baru 3 tahun. 3 tahun. Ya 4 tahun lah sama tahun ini gitu. Cuman kalau untuk prosesnya ya bisa sekitaran 10 tahunan. Panjang ya Mas prosesnya ya? Ya. Panjang loh itu prosesnya, no play, bukan main-main. 10 tahun, 3 tahun itu benar-benar concern di bidang DOP-nya. Ya. Oke, kemudian 7 tahun itu adalah proses Enggak, ya Mas 10 ya? tahun ya? 10 tahun. Ya, jadi 13 tahun. Wih, 13 total semuanya ya, akumulasi 13 tahun. 13 tahun. Ini kan lagi pandemi nih Mas ya ceritanya nih kan ya, protokol kesehatan tetap dipakai Mas ya. Kemarin-kemarin atau mungkin saat-saat ini nih ada kesibukan apa nih Mas Mandela? Ini kita ketemu di rumahnya Putri Manjo kan gitu. Ya ampun, senang banget. Sibuk ini salah satu kesibukan kan. Sibuk gitu. ini Mas. Iya. Sibuknya emang tidak berfaedah nih Mas. Gak ada faedahnya nih, mohon maaf. Apa Mas kira-kira Mas? Mulai dari tahun kemarin itu untuk pas eranya pandemi, itu saya menyelesaikan 2 film sampai saat ini, 2 film sama 1 series. Itu. Film layar lebar Mas? Iya, film layar lebar. Sama series ya Mas sama ya? series. Cuman kita nih, bukan kita sih, saya pribadi sebenarnya Mas. Kenapa saya itu ngundang Mas Mandela ke sini, karena tadi kan saya foto-foto terus kayak susah banget nih nyari angle yang pas nih buat muka saya sendiri gitu kan. Nah kalau Mas Mandela ini kan berarti prosesnya udah panjang nih untuk ibaratnya menginjeng itu tadi kan, nyari angle gitu, terus nyari sudut posisi yang bagus gitu untuk ngambil gambar para aktor ini kan. Kenapa sih Mas kok tertarik banget dengan
apa namanya dengan kegiatan itu, dengan aktivitas itu gitu? Ya, karena menurut saya ini ya, ketika kita menangkap gambar itu tidak hanya kita bisa menceritakan isi gambarnya saja gitu, tapi secara teknis itu lebih pada bagaimana kita bisa membuat penonton itu dan semua orang di situ merasa penasaran. Merasa penasaran dalam artian kalau misalkan kita melihat tokoh A misalkan gitu atau aktor A gitu, dia lebih cocok angle-nya dari mana nih. Lalu dia sedang berekspresi apa. Itu menjadi sesuatu challenge buat saya untuk bisa mentransferkan rasa dari aktor itu yang bersumber dari skenario ke penonton melalui gambar-gambar itu tadi. Ya, baik. Tapi kan gini Mas, maksudnya untuk elemen-elemen film itu kan banyak ya Mas, ada sutradara, ada kemudian ada lighting, kemudian ada DOP itu tadi gitu. Kenapa kok tertariknya malah ke DOP gitu? Selain jawabannya adalah karena itu menantang diri saya sendiri atau mungkin challenge Mas Mandela sendiri? Iya, kalau di film itu memang banyak ya, job desk-nya banyak gitu. Kalau sutradara itu atau director itu dia akan bertanggung jawab penuh dalam artian satu film itu utuh gitu, mulai dari pengadeganan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau untuk ke DOP gitu, itu sebenarnya juga director, tapi dia lebih ke director visual. Kayak gitu. Jadi dia bertanggung jawab penuh atas seluruh visual-visual yang ingin dicapai atau dibuat di dalam film itu. Gitu. Jadi sebuah film itu pada akhirnya tuh bukan hanya sesuatu yang ditonton ya Mas ya, tapi dia membicarakan ada sesuatu yang ingin disampaikan dari film itu gitu kan. Ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Ya udah nih terusin Mas Mandela. Nah Mas, ada lagi nih Mas, ngomong-ngomong soal mungkin lebih ke teknis ya. Boleh. Kalau jadi DOP itu kan kita tuh kan harus tahu nih, wah ini scene sekarang nih kita misalnya nih scene 6 nih, waduh ini latarnya kita lagi ada di hutan gitu kan Mas. Nah kalau kayak gitu tuh biasanya untuk Mas Mandela sendiri nih pribadi, itu Mas Mandela bikin storyboard sendiri kah atau ada teknis-teknis lain yang ibaratnya apa ya, yang itu tuh treatment khusus bagi Mas Mandela gitu? Iya. Kalau ngomongin step by step dari ketika sebelum mengambil gambar memang agak panjang ya, ini nggak cuma storyboard aja gitu, tapi pasti kita akan mencoba untuk mencari reference dulu awal kita membaca skenario dulu, mencari reference, lalu kita mencoba untuk mencari konsep-konsep yang dibutuhkan memang dari skenario itu gitu. Jadi storyboard itu masih capaian kesekian sebelum kita menentukan titik pengambilan gambarnya di sini gitu. Karena storyboard itu satu step di bawah pengambilan gambar aja. Storyboard itu satu step di bawah pengambilan sebelum mengambil gambar. Kayak gitu. Jadi ketika kita menentukan titik lokasinya, misalkan tadi bilang di hutan gitu, kita harus paham kesulitannya apa di scene itu, adegannya seperti apa. Jadi kita harus memperhitungkan banyak sekali kondisi-kondisi yang ketika nanti akan kita melakukan pengambilan gambar itu seperti apa. Itu juga harus diperhitungkan juga dari kebutuhan teknis juga, lightingnya, kebutuhan nanti adegannya, aktornya seperti apa, apakah aktornya itu terbang dari satu pohon ke pohon yang lain kayak gitu. Jadi itu semua harus kita perhitungkan dulu sebelum kita membuat storyboard. Gitu. Itu berlaku di film layar lebarkah Mas atau maksudnya hanya berlaku di film layar lebarkah atau semua? Ya harusnya semua. Semua ya Mas ya? Seperti itu. Oke. Nah ini ngomongin soal film nih Mas. Dulu karena pernah bantu salah satu film ini ya. Nah ini dia. Mas, ingat nggak waktu itu di sini jadi apa Mas? Ya, saya di situ sebagai operator kamera, jadi second operator. Oh, jadi second operator. Ya, jadi di situ pada waktu itu tidak menggunakan satu kamera tapi multi kamera, kayak gitu. Jadi ada 2 kamera yang digunakan di film itu.
Oh gitu. Jadi Itu saya operator kamera yang kedua. dari scene awal sampai akhir Mas? Saya enggak, saya di situ terlibat sekitar 22 hari lah. Oh lumayan Ya ya, cukup 50% panjang juga, penggarapan iya. film ya. Berarti ya. Nah ini kan dalam film Sultan Agung ini kan dinilai berbeda gitu ya Mas ya, karena ini kan filmnya kan sifatnya kolosal gitu, zaman dulu banget latar belakangnya kan kerajaan gitu. Ada nggak treatment khusus dalam menggarap film Sultan Agung waktu itu? Dilihat dari konteksnya ini ya, dari DOP ya, ada nggak Mas? Karena saya masuk atau terlibat di dalam film itu dari mulai tengah sampai akhir ya, jadi saya tidak terlalu intens di awal brainstorm untuk konsep visualnya seperti apa gitu. Tapi ketika saya ditunjuk untuk sebagai second kamera, saya mencoba untuk masuk ke dalam konsep-konsep yang dibikin DOP-nya. Ya. Kebetulan dia DOP yang cukup terkenal juga di Indonesia gitu, si namanya Fauzan Rizal pada waktu DOP-nya Sultan Agung ini. Saya juga berguru ke dia. Nyantrik ya Mas ya? Iya nyantrik gitu. Pada waktu itu saya menanyakan treatment apa yang digunakan di film ini, mulai dari konsep sampai ke teknis kayak gitu. Jadi ketika saya masuk ke masuk di dalam proses produksi, jadi saya tidak kosong aja gitu. Iya betul biasa. betul, Mas setengah isi setengah kosong Iya, kan ya Mas ya. gitu. Terus, nah pengen tahu di waktu itu jadi second kamera operator kamera, oke. Nah itu ada nggak Mas scene atau mungkin bagian-bagian film gitu di entah itu Sultan Agung, entah itu film-film Mas Mandela yang lain gitu, ketika Mas Mandela jadi DOP yang pengambilannya itu cukup susah gitu, maksudnya cukup challenging gitu, ada nggak Mas? Ya, contohnya di Sultan Agung aja gitu ya. Karena pada waktu itu memang syutingnya agak sedikit cuacanya ekstrim pada waktu itu, cukup hujannya cukup terus juga pada waktu itu. Jadi lapangan yang kita buat syuting untuk scene perang, jadi ada kolosal banyak orang gitu perang, itu agak berlumpur gitu. Jadi saya sebagai kamera operator pada waktu itu harus handheld, jadi ada salah satu metode atau treatment gitu yang harus membawa kamera handheld gitu, berlari di sepanjang lumpur itu gitu. Berlari Mas? Harus berlari, jadi ya mau nggak mau kakinya harus lincah lah kayak gitu. Waduh. Karena kalau nggak cepet kita akan langsung nancep ke lumpur ke lumpurnya itu. itu ya, itu tantangan banget ya waktu tantangan itu ya, Mas banget ya? Itu salah satunya. Yang kedua juga ada ketika ada beberapa treatment yang saya harus ngambil dari scene ceritanya di benteng Batavia itu, kameranya harus 90 derajat menghadap ke bawah, lurus ke bawah begitu. Dan itu hanya karena beberapa keadaan yang mungkin nggak bisa bikin setup kamera yang rumit kayak gitu. Jadi mau nggak mau saya harus handheld juga, harus megangin kamera gitu. Karena orangnya pas mau naik ke atas benteng kayak gitu. Oh itu harusnya itu kan nggak pakai tangan ya Mas ya harusnya ya? Pasti pakai alat kan ada ya harusnya. Alatnya. Dan mau nggak mau harus pakai tangan. Ada tangan. Foto ya Mas ya. Ya itu salah satu tantangannya, karena juga karena banyak orang ya pada waktu itu yang naik kayak gitu, jadi ya harus safety, itu harus safety, harus tahu medannya seperti apa, kondisinya seperti apa, adegannya seperti apa, karena yang ada sekitar berapa ratus ekstras pada waktu itu. Ekstras, seratusan ya? Dan beberapa puluh main talent kayak gitu, yang harus banyak naik ke situ ya. Luar biasa, kayak diserang ratusan orang ya Mas ya. Nah ini ngomongin soal tantangan nih, challenging nih kan. Dulu katanya pernah jadi lighting man ya katanya ya, pernah jadi lightman. Iya pernah. Gaffer, benar ya Mas ya? Benar. Koreksi ya Mas kalau salah gaffer. Nah ini kenapa kok tiba-tiba beralih profesi menjadi DOP gitu? Kurang menantangkah kalau jadi lightman? Jadi begini, itu saya jadi lighting man atau di tim tata cahaya itu sekitar 6 tahun pada waktu itu. Ya proses saya juga yang masuk dalam 10 tahun itu. Menurut saya DOP ini karena
capaian tingkatan paling terakhir di departemen kamera. Ya. Jadi chiefnya yang paling tinggi itu di DOP gitu. Jadi ketika saya merasa bahwa karir saya harus saya naikkan lagi nih, upgrade lagi ya Mas upgrade ya, lagi kayak leveling gitu. up. Jadi ketika Gaffer itu hanya secara kreatif hanya berpikir bahwa bagaimana teknis lighting ini ingin diciptakan oleh DOP-nya, kayak gitu. Jadi DOP yang punya konsep-konsep pencahayaan ini itu menjadi challenge saya, bagaimana ketika saya bisa mentransferkan emosi dari skenario ke pemain itu menjadi visual. Itu yang sebenarnya challenge saya menjadi DOP, itu yang menjadi saya tertantang ya, lagi untuk harus sampai ke sana ini gitu kan Mas ya. Berarti sekarang udah menetapkan hati dan memantapkan hati untuk menjadi DOP nih ya berarti ya. Pastinya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Saya belum pernah loh satu proses sama Mas Mandela, mau loh. nanti ya ada proses, insya Allah ya Mas ya. Iya dong. Nah ini ngomongin soal DOP. Mas kalau DOP itu ada unitnya apa aja sih Mas? Maksudnya biasanya kan kalau misalnya ketua nih, sekretaris, ketua, wakil ketua, sekretaris, yang di bawahnya sekretaris atau apa misalnya divisi-divisinya apa gitu kan di bawah-bawah. Secara struktural gitu ada nggak Mas? Ada. Apa aja Mas kalau di bawahnya DOP? Di DOP itu DOP itu membawahi 2 departemen lagi. Departemen tata cahaya yang tadi itu sama departemen grip. Jadi di departemen kamera itu ada DOP, ada operator kamera, ada asisten kamera, ya, terus ada asisten kamera 2, ada 2 asisten kameranya. Itu di departemen kamera aja, tapi terus di lighting ada Gaffer sebagai chiefnya untuk di lighting. Terus ada asisten Gaffer, ada support lighting juga ada kayak gitu. Terus grip itu khusus untuk kalau kita mau pasang kamera di sini nih, kita butuh equipment tambahan yang agak rumit, misalkan dipasang di mobil kayak gitu. Nah itu kita membutuhkan grip untuk secara craftsman dia akan menempelkan beberapa elemen-elemen teknis di situ. Oke. Berarti sebenarnya banyak ya Mas ya berarti ya sebenarnya ya. Oke. Nah kalau untuk pengambilan gambar nih Mas, yang sangat berkaitan dengan penyampaian emosi dari sebuah scene film. Nah itu tadi yang Mas Mandela sampaikan. Itu gimana sih Mas teknisnya gitu? Di lapangan nih misalnya nih kalau gampangannya aja nih ya, misalnya gampangannya itu apa ya filmnya Sultan Agung deh, nggak apa-apa deh. Teknisnya gimana Mas? Ya, ada beberapa yang misalkan scene fighting. Jadi ada scene fighting yang ketika misalkan itu memang cukup rumit karena begini, pertama-tama kita sebelum menentukan pengambilan gambarnya posisinya di sini gitu. Kita harus melihat dulu koreografinya. Ada koreografi fighting yang kita harus paling tidak kita harus hafalkan gitu. Ribet juga ya urusannya ya. Gerakannya dari mana, dia akan kena pukul dari mana, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui titik-titik penempatan angle kameranya di mana, yang biar bisa penonton itu ikut ke bawah emosinya kan? Kayak gitu. Kayak contohnya filmnya Jackie Chan gitu kan Mas ya. Gitu banyak tuh kan aksi-aksinya dia tuh ya Mas. Itu pasti ada workshopnya. Workshop itu dalam artian latihan koreonya juga dengan latihan teknis kamera juga seperti itu. Itu pasti persiapannya sebelum kita melakukan pengambilan gambar itu di situ dulu. Oke, saya nih sebelumnya minta maaf banget nih Mas ya buat DOP yang pernah proses sama saya gitu. Saya sering ngomong lama gitu, ternyata memang lama ya Mas, memang susah nempatin kamera. Ya mohon maaf ya. Kita nggak tahu, aktor kan taunya astagfirullahaladzim Mang. Siapa nih? Onti. Apalagi sih ya Allah. Apalagi mohon maaf Mas, ini ada keponakan saya. Anak apa keponakan? Kenapa? Anak atau keponakan? Keponakan. Kebetulan saya belum punya anak. Sini. Kamu kenapa sih? Kenalin dong, ini ada Om Mandela nih. Halo Om, aku Fiona
Fiona. Iya. Fiona. Iya. Oke. Kirain Aku pakai lagi P. pusing banget. Aduh, ini Ya Allah, ribet banget urusannya ya. Kenapa kamu- kamu biasa lah Onti? Onti tahu kan proyekku kan dari A sampai Z tuh, Waduh, dari so sibuk ujung lu. timur sampai ujung barat. Astagfirullahaladzim, Iya, ah. aduh, So sibuk ya. pusing banget aku. Boleh gitu aja nggak Onti? Boleh tadi saya. Permisi ya, permisi ya. Iya. Dia terus ceritanya kamu banyak project nih. Iya. Projectnya apa sih sayang? Ini salah satu, aduh banyak tuh. Stop lah. Salah satu proyek aku itu tentang iklan jarum pentul. Iklan jarum pentul. Iya, nama brandnya Pentolita. Oh, Pentul yang paling beda dari pentul-pentul lainnya. Iya. Oke, itu aku pusing banget Om. Kayak kan aku salah satu yang ngontrol ya semuanya di situ. Oh, Nah, oke. itu yang bagian kamera-kameraannya tuh aku bingung gitu loh. Kenapa bingungnya apa? Coba kasih tahu sama Iya, Mas jadi Mas kan Mandela. ada teman aku yang jadi OP-nya nih. Nah, itu tuh dia tuh nggak ngerti dia harus ngapain aja itu. Oh, Bikin aku oke. pusing gitu kan, pusing, pening, kepala dingin, aduh stres Kepala pokoknya. dingin ya. Bisa mikir dong kalau kepala dingin berarti Oh kan. iya, salah, Panas. salah Onti. Berarti Fiona ini pengen dapat ilmu baru dari Om Mandela supaya bisa ditransfer ke temannya itu, ya kan? Iya, Begitu. kebetulan banget emang kesini waktu ketemunya sama Om Mandela. Om Mandela, Ya baik. ampun, iya mau dong Om. Aduh, Yuk. Iya. bisa dikasih tahu nggak Om? Kira-kira kalau di OP itu mungkin job desk-nya gitu kali ya, Iya, Nak perannya ya? ngapain aja sih Om biar aku bisa sharing ke temenku Tuh, gitu Om. Ya, ya pertama pasti kita kalau misalkan kalau di film itu ada skenario gitu kan. Kalau misalkan mau bikin iklan juga pasti ada skenario atau konsepnya dulu Ya, kayak betul. gitu ya kan. Terus setelah itu si DOP itu ketika melihat konsep pasti dia akan mencari referensi. Oke. Biar apa? Biar ada pembanding lah gitu. Untuk secara dari konsep ke tampilan nanti gambarnya seperti apa kayak gitu. Nah, setelah itu pasti kita brainstorm sama si saudaranya biasanya gitu. Saudaranya pengen capaian visualnya pengen seperti apa kayak gitu. Nah, jadi setelah itu barulah kita mencoba merumuskan secara teknis pengambilan gambarnya seperti apa. Lalu memilih kameranya apa. Ribet kayak juga gitu. ya. Ya. Luar biasa ya, emang tuh kayak gitu. Rumit juga ya Om. Rumit ya. Terus apa lagi dong Om Mandela? Ya setelah itu baru ketika kita syuting. Jadi sesuai waktu produksinya nih Om Iya. berarti ya. Kalau iklan kan biasanya sudah ada storyboardnya ya. Iya. Nah, kita mengikuti storyboard itu maunya seperti apa, gambarnya seperti apa. Lalu kita coba untuk terapkan di kamera. Merekam live shotnya seperti apa gitu. Tuh, gitu. Jadi Emang datang ke sini selalu menemukan cahaya ilahi. oh ya jelas dong. Lah, teman-temannya Onti ini orang-orang expert semuanya. Iya, makasih banget loh Onti. Tadi Sama-sama. insightful banget Om. Jadi Wis. aku bisa langsung Deng, back to the deng, deng. project. Ya, back to project ya. Iya. Ya udah. Makasih banget ya. Jangan lupa nonton filmnya Om Mandela. Siap. Tahu film Doraemon? Oh. Itu bukan filmnya Om Mandela. Iya. Oke, cuma mau ngasih tahu doang. Oke. Iya, ya. Oke, siap. Ya udah sana, silakan balik ke alamnya. Oke, mau balik ke sana dulu Iya, ya. boleh. Oke? Iya. Makasih Om. Dadah, hati-hati ya. Maklum Mas Mandela biasa anak-anak muda zaman sekarang tuh apa-apa suka dicoba. Tapi nggak apa-apa Mas ya kalau selama itu kan positif gitu maksudnya. Ya nggak? Ya gitu. Mas Mandela, Ya. supaya kita lebih santuy gitu kan, supaya kita lebih asik gitu ya. Saya mau ngasih suguhan buat Mas Mandela. Nih. Tenang Mas, ini ada ada suguhan dari Oke. Bin Signature Bin. Mas, dicoba Mas. Oke. Dibuka dulu. Yang ini tuh minuman kekinian gitu loh Mas. Jadi isinya ada kacang merah. Mas Mandela suka kacang merah nggak? Suka. Suka. Atau kacang-kacang yang lain juga suka kan ya? Enggak, maksudnya Kacang hijau. kacang ini. Kenapa? Ketawa. Maksudnya kacang merah. Ini enak banget Mas. Ini caranya Oke. adalah diaduk dulu Mas Oh, Mandela. diaduk dulu, oke. Sampai kacangnya itu terlihat ya, tak kasat mata gitu. Nah, terus diseruput gitu. Boleh. Nih, ini enak banget Mas. Ini Ngandungnya yang sampai rasa- apa nih? Kenapa? Ngandungnya sampai berasa apa nih? Sampai bulan Ramadan tahun depan Mas. Jadi takjil dong. Kita coba ya. Ya Allah, gemuk nih lama-lama nih. Nggak bisa ini nambrak? Bisa, Mas, dibuka dulu. Dibuka ya ada ini. Ini taruh dulu Mas.
Nah caranya gini Mas, caranya supaya nggak cepet habis. Ini gini Mas, nah yang ini yang diminum. Enak banget ya Allah. Enak. Rasanya enak banget ya. Minuman apa sih ini kok enak banget? Soft promo nih. Ini Ya. baru di Jogja ya? Baru Mas. Baru kemarin? Nanti saya ajak Mas Mandela. Ah ya, oke. Aduh. Saya nyeruput dulu. Mas nggak apa-apa nih sambil kita Oke. tanya-tanya Oh, sambil ngobrol-ngobrol. minum aja nggak apa-apa. Harus pakai ini lagi nggak? Apa? Harus Nggak pakai ini usah lagi Mas, ya? kasihan ntar nggak bisa masuk lagi. Oh, iya. Nah, Mas, pengen tahu dong sejauh Mas Mandela berproses nih ya kan. Ya Allah kaget, apaan ternyata handphone, maaf Mas biasa. Kalau ibu-ibu rempongnya kayak begini. Nih kalau selama Mas Mandela menjadi DOP nih ya Mas ya, ada nggak role model atau mungkin orang yang berjasa lah kita bilang ya dalam proses pembentukan karakter Mas sebagai DOP Mas? Pasti ya. Saya mungkin tidak lahir tiba-tiba ada jadi seorang DOP gitu. Pasti saya pernah berguru beberapa orang kayak gitu yang salah satu, boleh nyebut sosok? Boleh ya? dong, Oke. boleh Mas, boleh banget. Ya kalau di Indonesia sih salah satunya si Fauzan Rizal itu kayak gitu yang memang dia banyak sekali membuat film-film kolosal dan biopik kayak gitu. Sejarah-sejarah seperti Sang Pencerah, terus seperti Perempuan Berkalung Sorban, Kartini, Soekarno, dia yang membuat filmnya DOP-nya. Iya, kayak gitu. Terus yang kalau ngomongin luar negeri, saya beberapa suka ngulik-ngulik gaya-gayanya Emmanuel Lubezki kayak gitu, yang apa, yang enggak, yang aneh kayak gitu, kadang-kadang ya begitu aja. Ada beberapa orang sih memang, tapi paling enggak 2 orang itu yang menjadi role model saya. Role model ya Mas. Kemudian yang diadaptasi dari role model itu tadi apa Mas, tekniknya kah atau keunikan mereka dalam dalam menciptakan sebuah karya dari injengan itu tadi? Ya pastinya ada beberapa kayak misalkan saya suka kalau ketika Fauzan Rizal mencoba meramu sebuah konsep lukisan. Lukisan itu menjadi sebuah referensi jadi gambar film kayak gitu. Lukisan jadi gambar film. Iya. Jadi misalkan lukisannya Basuki Abdullah atau mungkin lukisannya Hengantung kayak gitu yang itu menjadi referensi dari ketika dia menciptakan visual-visual di film. Kayak gitu. Jadi pada saya pernah dikasih contoh lukisannya Hengantung itu tahun 45 kalau nggak salah sekitar 40-an sebelum Indonesia merdeka itu jadi lukisan referensi untuk film Soekarno kayak gitu. Jadi memindahkan referensi itu banyak sekali keilmuan yang harus dicapai. Betul. Tidak hanya sebatas teknis pengambilan gambarnya, lensanya harus apa, kameranya harus apa, lalu lightingnya dari mana, nggak cuma sebatas itu. Jadi banyak harus risetnya, banyak harus baca bukunya kayak gitu-gitu yang. Jadi memang harus dalam ya Mas ya, tidak hanya jangan cuma di surface-nya aja, jangan cuma di permukaannya aja gitu ya. Harus pakai ini nih? Pakai lagi nggak apa Mas? Supaya kita tidak nggak digusur ya. Suruh pindah nanti kita Satgas nih. Mohon maaf nih. Nah, ini ngomongin soal tadi role model ya Mas ya. Tadi role model, kemudian tadi Mas Mas Mandela juga sempat nyinggung cara ngambil gambar, ngambil angle dan segala macam gitu. Nah, ini pasti dong Mas Mandela tidak asing juga dengan yang namanya sinematografi ya Mas ya. Pastinya seorang DOP ya. Nah, kalau sebagai DOP nih, kemudian ini kan Mas Mandela juga sebagai dosen ya, pengajar ya Mas ya. Waduh, Bapak dosen. Om dosen. Nih kalau mentransfer ilmu Mas, perihal sinematografi. Gimana cara Mas Mandela mentransfer ilmu atau memberikan istilahnya insight gitu kepada mahasiswa perihal sinematografi? Ya, memang keilmuan sinematografi itu sangat rumit sebenarnya, rumit sekali karena tidak bisa kita selesaikan dalam waktu 4 tahun atau ketika selama kita sekolah kayak gitu, ya karena memang
ilmu sinematografi itu menurut saya seperti keilmuan kehidupan, gitu. Karena apa yang kita rekam dalam ingatan kita itu menjadi sebuah bekal kita untuk mencoba mentransferkan ke konsep-konsep visual dalam film, begitu. Ini yang harus disadari tuh ini Mas sebenarnya. Jadi nggak cuma sekedar nggak ya udah pindah kamera, gitu kan Mas ya. Jadi memang ibaratnya tuh kalau mungkin begini Mas, kalau misalnya lihat dari dari bidang seni lainnya misalnya kan kayak saya konser di bidang tari gitu. Jadi nggak cuman sekedar menari aja gitu, tapi memang harus kenapa kamu melakukan itu, kenapa kamu melakukan gerakan itu di atas panggung. Mungkin seperti itu nggak sih Mas? Ya itu jadi reason juga ketika kita memilih concern di sinematografi atau di kamera. Karena gini, setiap filmmaker itu punya reason yang berbeda-beda ketika dia mau memilih pendalaman satu job desk. Misalkan director atau editor atau DOP kayak gitu. Setiap orang filmmaker pasti punya reason sendiri-sendiri untuk dia kenapa memilih job desk itu gitu. Karena ketika dia memilih job desk itu pastinya dia akan survive, dia akan komit dan konsisten untuk untuk ada di dalam job desk-nya dia gitu. Karena itu yang akan menciptakan kualitas dia, akan memunculkan keahlian dia, akan memperlihatkan bagaimana capaian dia di dalam membuat salah satu karya di filmnya. Gitu. Nah itu dia. Jadi gini ya anak-anak ya, ini kuliahnya singkat aja ya. Pak dosen, Bu dosen gitu. Maaf nih. Jadi memang mungkin kalau dipadatin lagi itu kita jadi DOP itu nggak semudah yang dibayangkan. Banyak yang harus dilakukan, banyak riset yang juga harus kita dalami, banyak hal yang harus kita yang harus kita kumpulkan mulai dari tadi storyboard itu bukan capaian ya Mas ya sebenarnya storyboard ya salah satu treatment aja. Itu salah satu treatment aja gitu. Tapi di situ kan kita juga harus banyak meriset gitu, banyak meriset mulai dari mungkin dari skripnya ya kan, kemudian mungkin dari sisi koreografinya kalau ada ada adegan-adegan perang, adegan-adegan berantem atau adegan-adegan nari gitu. Kameranya kemana, penarinya kemana ya? Kan nggak mungkin kayak begitu ya kan? Benar. Nah Mas, ngomongin soal sinematografi lagi nih Mas. Gimana perkembangan dunia sinematografi dari zaman Mas Mandela mulai pertama kali memutuskan menjadi DOP sampai saat ini? Apakah ada perkembangan mulai dari teknologinya, kemudian mulai mungkin lebih ke tekniknya gitu? Ya pastinya awal tahun 2000 sebelum eranya 2010, jadi saya masuk mencoba untuk belajar di departemen kamera itu 2007 awalnya. 2007. Ya, saya mencoba ngulik beberapa teori, beberapa kesempatan yang misalkan saya ikut produksi apa kayak gitu-gitu. Ya memang dengan capaian sampai kurang lebih 15 tahun itu perubahannya sangat pesat sekali. Kayak sangat gitu. Besar ya Mas ya? Terasa ya Mas? Karena pada waktu itu di era 2000, kalau nggak salah era 2010 atau 11 gitu, perubahan proses digital film, digital perekaman itu menjadi era terbesar di sinematografi. Karena pada waktu saya belajar itu masih pakai kaset, pita. Terus di 2010 saya kebetulan belajar pakai seluloid. Seluloid itu untuk pita pita film kayak gitu, film bioskop itu. Masih pakai itu perekamannya. Manual banget ya berarti. Manual ya, manual dan kimiawi. Karena kalau mencuci pita film itu pakai beberapa bahan-bahan kimia kayak gitu. Sama kayak nyuci film foto ya Mas ya? Kayak gitu, ya hampir mirip-mirip gitu. Cuman karena ini kalau foto kan bisa per potong gitu. Iya betul, kalau ini nggak bisa ya Mas ya? Harus per roll gitu. Itu kalau pakai film, tapi kalau pakai kaset, kita kaset, itu kita setelah merekam, kita harus proses transfer dulu, nyari tape recorder untuk pindah transfernya ya, kayak gitu. Jadi masih agak rumit pada waktu itu. Nah,
Itu era analog pada waktu itu. Terus akhirnya masuk ke era digital, saat ini tinggal colokin aja itu Copy paste ya, Mas? aja gitu. Itu kan untuk teknologinya gitu. Tapi kalau untuk keilmuannya pada dasarnya ini yang penting buat teman-teman di generasi sekarang kayak gitu, bahwa keilmuan di dunia sinematografi itu tidak pernah berubah dan memang harus belajarnya dari keilmuan yang lama. Secara disiplin, secara basic itu ada di keilmuan sinematografi yang lama sebenarnya. Meskipun teknologinya saat ini sudah baru sudah baru seperti itu. Jadi jangan meninggalkan yang lama. Tapi kalau mantan, tinggalin aja say. Kan udah lama tuh. Oke, Mas, kita mau main games gemes bareng Manja. Ada lagi. Apa urusannya sih? Sini. Apa? Ngapain? Oh iya, kakak Ceng. Ceng Ho. Ya Allah, kabelnya. Waduh. Oh, saya diterima di Universitas Gajah Mada. Terima kasih. Ya Allah. Motivasinya apa sih ya Allah? Enggak, saya kasihan. Emaknya dulu ngidam apa ya melahirkan dia ya, astagfirullah. Oh enggak, kemarin saya ketemu dia itu waktu hujan badai, Mas. Waktu hujan badai itu kan ada petir tuh nyambar. Dar gitu kan. Nah, serpihan-serpihannya itulah jadi dia tumbuh pelan-pelan tuh saya masukin ke dalam pot. Jadi kayak gitu, Mas. Jadi Superman dong dia. Kenapa, bisa. Mas? Jadi Superman dong. Superpol, Mas. Superpol. Okay. Superpel. Obat dong, obat pel. Ya Allah. Nah, Mas, ini kita mau main game sama Mas Mandela. Ini cara mainnya gampang banget, Mas. Saya akan mengetes memori Mas Mandela. Mas, ini ada beberapa gambar yang sudah, astagfirullahaladzim, yang sudah nah ini kayak gini ya, potongan-potongan gambar yang mungkin ini di zoom out gitu. Ini saya copot dulu ya. Saya copot dulu. Ada banyak nih, Mas, gambar-gambarnya. Mudah-mudahan Mas Mandela inget nih, gambar-gambar ini nih bagian dari proses perjalanan berkaryanya Mas Mandela atau bukan. Oke. Kita akan cari tahu dulu ya. Ini saya akan acak ya, ini random nih. I pick up randomly. Oh jangan. Oh ya, katanya jangan. Berarti satu-satu gini ya? Oke, udah. Dari belakang dulu ya, boleh. Jangan, dari depan. Oh ya. Kelihatan banget nggak di briefing, tadi padahal kan briefing ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang pertama, nih gambar ini. Ini kan nggak boleh ketahuan nih. Dah, nih Mas Mandela. Kira-kira Mas Mandela ingat nggak ini apa? Kalau ini kayaknya orang konser musik deh kayaknya. Orang konser musik. Yakin Mas? Ini orang konser musik. Ini kayaknya nggak tahu, tapi di film apa ini ya? Ini film apa ya, coba ayo. Yang jelas bukan Titanic lah. Pak, mohon maaf Pak dosen ini. Sejak kapan ya di Titanic ada kayak konser sepultura begini? Apa Mas? Ini apakah bagian dari filmnya Mas Mandela bukan? Bukan, kalau ini bukan. Itu apa ya filmnya? Bukan ini Mas bukan, ya? Bukan. Bukan dari bagian filmnya Mas Mandela. Benar atau tidak? Saya yang jawab ya. Jawabannya benar. Ini bukan dari bagian filmnya Mas Mandela, tidak ada namanya. Di mana sih namanya? Di lembar selanjutnya. Itu jawabannya. Oh, ini yang paling bawah ini. Yang paling bawah ini. Oh, Mad Max Mas namanya. Itu Mad Max Fury, ya. Mad Max apa sih? Gini. Oh, gitu. Oh ya, Mad Max Fury itu. Oh, Mad Max Fury Road Mas ini, Mas. The chase begin. Oh ya, oke lah. Nih, jadi ini gambarnya Mas ya. Anak-anak, ya terlalu slow ya anak-anak ini ya. Kosannya ada AC ya. Slow banget lu. Dah, ini yang tadi jawabannya ya Mas ya. Ya. Nah, ini Mas. Maaf nih, salah. Nah, yang ini. Nih, udah kelihatan ya? Di zoom lagi. Nah, coba Mas Mandela, ini kita zoom nih. Zet tadi. Kelihatan Mas, ini saya zoom lagi nih. Nih kalau nggak kelihatan nih, saya zoom ya. Ya. Udah? Ingat Mas, ini film apa? Senior. Wih. Bener Senior. Filmnya siapa nih Mas? Ya, saya. Yoi. Pak dosen. Lanjut ya, nih. Mas silahkan. Ini beli satu gratis satu Mas. Gak ada orangnya, gak kelihatan ya. Gak kelihatan ya Mas ya. Ini ada tangan Mas, nih ada tangan. Terus ini ada
cewek, ini kayaknya cewek berkemeja putih Mas. Terus pakai kayak kardigan atau kayak apa sih namanya tuh? Satunya kardigan apa namanya? Blazer. Ingat nggak Mas? Bukan Susi nih Mas. Ya. Jangan sendirian kayaknya ya. Jangan sendirian kita kita lihat ya. Kita lihat 1, 2. Jangan sendirian. Shotnya nih, segitu, tapi nih, Mas. dipotong. Iya. Itu tadi emang mahasiswa ini banget, slow banget emang Mas. Ini horor ya ini ya, jangan Horor. sendirian ya, horor ya. Horor, kalau PNS honor ya. Yoi. Terus, nah ini dia Mas. Nih, ada orang bawa gitar. Nih, ini gitarnya kecil Mas karena di zoom gede dia jadinya. Kecil bakal gitarnya. Apa ya ini ya? Coba, pakai baju SMA Mas. Banyak ya, semuanya pakai baju. Oh, ini pakai ini Oh enggak, kalau ini enggak. Kalau ini apa Mas? Ini Serendipity bukan ya? Coba ya, Serendipity kalau nggak kita salah. lihat ya. Iya. Kita lihat apakah jawabannya betul. Mohon maaf, Serendipity. view Mas. Betul, serendipity. Iya. Hafal loh, ya ampun. Ini lihat background sekolahannya. Bukan background Oh kelihatan, background sekolahannya ya. Ini di mana Mas waktu itu, Jogja ya? di Bandung gitu. Di Bandung ini ya? Oh kirain di SMA 3 nih, 4 mana abang? SMA aku. 3 Boyolali. Lanjut. Nah, Ya. ini Mas. Tuh. Nah, kalau ini kelihatan. Ini, oh iya kelihatan ya Mas Kelihatan ya? orangnya. Kelihatan orangnya, iya. Ya Allah, Jadi- tadi nggak kelihatan, cuma gitar doang. Kalau ini Mas, Ini Dirnatan Hello Salma ini. apa ini? Dirnatan Hello Salma. Dirnatan Hello Salma. Betul atau tidak? Mari kita lihat. Mana sih? Weh, hafal loh Dirnatan Hello Salma. Keren sih Pak dosen nih, ya Allah. Filmnya ingat nih, nanti mahasiswanya nggak masuk pasti nggak inget nih. Nih Pak, Pak, nih Mas. Haryadi. Nah, ayo film apa nih yang ada Haryadinya nih? Putih. Saya sebenarnya kalau untuk film belum pernah bikin hitam putih. Kalau enggak saya pernah ikut prosesnya. Ini film City kalau nggak salah. Wah ini, apakah benar ini adalah film City yang fenomenal itu? Mari kita lihat. Wow, City! Bok salah sedikit gitu loh, Oh jangan gitu ya. semuanya. Yang pertama salah, kalah nggak Nanti ikutan. kesannya tuh malah kayak, cakeh tuh iki nganu apa prosesnya iki, wah malah mering gue Ya udah. malah, enggak apa-apa Mas. City ya benar ya. Ini berarti 2 terakhir Mas. Oke. Apa nih Mas? Nih. Coba diingat-ingat. The Grand Hotel Budapest. Apa? The Grand Hotel Budapest. Coba kita lihat apakah betul jawabannya. Wah! The Grand Budapest Hotel. Saya paling suka sih DOP kayak gini nih. DOP tapi macak aktor ya. Mikir. Padahal tahu ya. Mikir dulu padahal tahu. Padahal tahu ya. Ya oke, nggak apa-apa. Yang ini udah nih. Nah, ini udah mohon maaf. Kayak ada yang salah nih. Bibirnya kenapa ya? Gini ya nggak apa-apa ya. Ini kenapa? Ada Mas ingatan di sini Mas? Ada ini. Istilahlah kata-kata. Hah? Istilahlah kata-kata. Wah. Adalah Mas, terserah aja lah, udah bener aja lah. Setelah kata-kata. Senang banget ya kalau berproses sama orang yang meskipun sudah banyak filmnya kayak gini tetap macaknya nggak ngerti ya. Film gua bukan, no ya filmnya. Mas tapi banyak loh by the way, ini proses yang udah dilewatin ya. Alhamdulillah. Lumayan. Alhamdulillah Mas ya. Ini nggak cuman film layar lebar aja ya berarti ya? Atau Ya. mostly layar lebar ya? Mulai saya proses layar lebar itu 2010. 2010, mulai dari 2010. Mas kalau dari sekian banyak film yang Mas tangani nih sebagai DOP, ada nggak salah satu film yang menurut Mas tuh mungkin tingkat kesulitannya atau tingkat tantangannya lebih dari film-film sebelumnya? Ada nggak? Iya, sebenarnya kalau ngomongin film pendek atau film panjang gitu ya. Kalau film pendek itu kita mencoba untuk merumuskan visual-visual yang lugas kayak gitu. Ya.
Itu film pendek ya Mas? Itu film pendek. Tapi kalau untuk film layar lebar atau film panjang itu kita karena ada durasi, ya durasi yang kita mau mencoba untuk membangun emosionalnya dari skenario seperti apa kayak gitu. Jadi biasanya kalau film pendek itu kalau patokan durasinya nggak terlalu signifikan gitu ya, itu nggak banyak shot atau nggak banyak angle kayak gitu. Tapi biasanya kalau saya pernah menghitung itu, pertama kali saya jadi DOP itu, saya juga nggak ngerti dan taunya pas waktu proses editing pada waktu itu. Serendipity, film Serendipity itu ketika masuk proses coloring kayak gitu, ternyata ada satu film itu ada sekitaran 1.300 shot yang saya ambil gambarnya. 1.300 shot? Ya. Itu hanya di film Serendipity? Itu hanya di film Serendipity. Wow. Tapi sebenarnya itu hanya yang masuk ke dalam timeline editing untuk proses tayang. Masih banyak shot-shot yang atau adegan-adegan yang itu yang masuk ke dalam proses editing? Iya. Masih banyak adegan-adegan atau scene-scene yang dihilangkan. Jadi masih banyak ada beberapa shot yang nggak masuk gitu. Bahkan scene-nya juga nggak masuk kayak gitu. Ada sekitar 5 atau 6 scene yang nggak masuk kayak gitu. Ya jadi itu menjadi sebuah tantangan bagaimana saya sebagai DOP harus punya energi yang nggak cukup singkat betul. Untuk bisa membuat rangkaian gambar yang ada di dalam film itu. Pastinya karena ini peran DOP selain mengambil gambar istilahnya ya secara harfiah Mas Mandela di sini bertugas untuk bertanggung jawab untuk mengambil gambar gitu kan, menentukan angle, tapi di sini Mas Mandela juga bertanggung jawab atas berbicara tidak nih film ini gitu kan bagi penonton dan penikmatnya begitu. Benar. Tapi saya ingat itu pada waktu Sultan Agung itu kalau nggak salah 2 kali lipatnya itu. 2 kali lipatnya Serendipity. Itu yang masuk proses editing. Iya. Wah, luar biasa. Itu sekitaran ada 2.800 shotnya. Tidur nggak itu Mas? Iya tidur. Kayak, nama aku siapa ya? Tahu lupa gara-gara ngedit. Iya itu yang masuk ke timeline editing karena kan memang durasi itu yang bikin membuat apalagi action nggak cukup untuk sedikit shotnya, pasti banyak shotnya. Oh gitu ya. Oke, berbeda dengan mungkin sama film-film drama gitu ya Mas ya. Pasti beda. Horor juga beda kayak gitu. Oke. Nah Mas, kalau untuk proyek kedepannya nih Mas, kira-kira udah ada atau belum? Kebetulan saya lagi persiapan untuk series. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah ada series. Nanti bocoran aja ya. Nanti akan tayang di video.com. Oke, video.com. Ada 8 episode. 8 episode, wede, lumayan. Oh yang habis gini langsung berangkat ke Jakarta ini ya? Iya. Lo nggak apa-apa supaya teman-teman semua tuh ke-trigger gitu, terpacu gitu kan, termotivasi. Bahwasanya di dalam perfilman itu nggak cuma sutradara aja, masih ada DOP, masih ada kalau misalnya mau merangkak dari yang paling bawah bisa ya Mas ya? Bisa juga. Jadi PU. Mas, diminum Mas, diminum dulu Mas. Aduh ya ampun, terima kasih banyak ya Mas Mandela. Ini sambil kita menikmati ini, saya juga mau ngucapin terima kasih Mas Mandela. Semoga proyek kedepannya lancar, sukses ya Mas ya buat proyek kedepannya. Dan juga terima kasih buat teman-teman dari UGM Channel yang sudah stay di channelnya UGM Channel. Ketemu lagi besok bersama saya Putri Manjo yang pastinya di Miss Call Kepo. Hola halo. Kring. Dah.